Selamat berjumpa kembali di Bakul Ibu Channel. Kali ini saya bersilaturahmi ke kandang Raja Laut Farm yang berlokasi di Cibinong, dan saya bertemu dengan pemilik yang terhormat Bapak Haji Idris. Haji Muhammad Idris. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih sudah diizinin bersilaturahmi di kandang Pak Haji. Mudah-mudahan menambah wawasan kita sebagai penggemar dan hobi ternak di Indonesia. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak Haji dalam sehat, Amin. sukses selalu. Amin. Sedikit Pak Haji kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan ternak di Raja Laut Farm. Pak Haji, ini di ternak Raja Laut Farm ini ada berapa kandang sebenarnya Pak Haji? Ya, perlu kita jelaskan bahwa saya memang punya ada beberapa kandang, dan di Cibinong ini adalah kandang terbaru yang kita miliki, tentu dengan investasi yang lumayan cukup besar. Kandang kita ada di Pulau Seribu, ada di Cakung, ada di Kerawang, dan di Cibinong ini yang terakhir. Ya. Luas area berapa yang di Cibinong Pak Haji? Saat ini Cibinong ada 5.000 meter, setengah hektar. Ini pun memang saya merasa bahwa masih kurang. Kita masih sepertinya harusnya untuk kandang ideal untuk ternak yang cukup besar ini, saya rasa harusnya di atas 1 hektar. Di atas 1 hektar ya. Ini kan kandang terbaru Pak Haji ya. Berarti Pak Haji sudah melihara ayam sebelumnya sudah lama. Udah kira-kira udah berapa tahun Pak Haji? Untuk hobi yang saya satu ini, saya sudah hobi ayam itu sejak kecil. Ya. Dan nggak berhenti sampai sekarang. Saya mulai beternak mungkin lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Sudah lumayan cukup malang melintang di dunia perayaman ini, dan saya tidak berhenti. Saya sudah cukup banyak belajar beternak terutama. Saya paham betul bagaimana ayam hobi kita ini untuk melihat yang terbaik seperti apa. Untuk itu saya secara pribadi lebih suka menciptakan sendiri, cetak sendiri ayam yang terbaik seperti apa. Jadi saya ke Myanmar, saya ke Vietnam, saya ke Laos, saya juga ke Thailand, semua karena saya belajar bagaimana beternak ayam hobi yang satu itu. Berarti sambil belajar di sana, tentunya mengambil bibit di sana. Iya. Jadi ada berapa bibit kira-kira yang Pak Haji kembang biakan di sini? Saat ini jumlah pacak kita lebih dari 50 ekor. 50 ekor. Induknya lebih dari 150 ekor. Total ayam yang ada di Cibinong ini lebih dari kurang lebih hampir 1.000 ekor. 1.000 ekor. Dari pacek sampai anakan. Ya. Iya. Jadi pacekannya itu langsung impor, bibit impor, terus indukan biangnya itu impor juga atau? Jadi gini, saya menyadari betul bahwa ayam terbaik untuk hobi kita yang satu ini adalah merupakan salah satu ayam yang memang tidak murah dan memang tidak gampang untuk mendapati. Karena di negeri seberang sana, di Thailand sana, untuk ayam terbaik orang masih lebih suka untuk memanfaatkannya itu baik untuk diternak dan lain-lain. Tapi saya berpikir tiap jenis ayam yang kita beli itu tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Disitulah kita dituntut untuk berpikir bagaimana caranya menutupi kekurangan dan kelebihan tersebut. Ayam-ayam yang saya beli, yang saya boyong dari negeri seberang ini, saya kolaborasi terus bagaimana untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Saya menyadari betul bahwa banyak orang yang mengerti tentang bagaimana ayam hobi ini, tapi saya pun punya prinsip sendiri. bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu yang terbaik
mencetak sendiri, produksi sendiri, Ya, merek sendiri. iya. Jadi gini, benar, saya memang membeli ayam-ayam champion dari Thailand. Tapi saya melihat bahwa saya harus objektif. Artinya, ayam-ayam yang saya beli ini saya harus tahu bagaimana sisi kekurangan Kekurangan dan kelebihannya. dan kelebihannya. Disitulah saya bagaimana caranya berupaya untuk bisa membuat sesuatu yang baru, yang memang itu kita harapkan. Iya, iya. Jadi kita berharap perfect seperti apa yang kita lihat. Itu harganya luar biasa. Dan itu tidak gampang kita boyong. Saya yang sudah luar biasa berupaya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ayam bibit-bibit champion saja masih merasa bahwa ini ada kekurangan. Untuk itu saya memadukan antara kelebihan dan kekurangan ini untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kadang saya juga membuat karena saya tahu persis bagaimana formulanya untuk membuat sesuatu yang terbaik. Saya memproduksi itu sendiri. Artinya dari bahan mentahnya sendiri, misalnya dari bahan-bahan original itu, terus beberapa kali untuk bisa menghasilkan ayam terbaik. Sehingga apa namanya prosesnya agak panjang dan tidak mudah. Dan jangan salah, kita memadu untuk jenis Pak Koi ini kita harus memadukan 3 jenis ayam yang beda karakter. Beda terah juga. Beda terah, artinya beda karakter. Karakter yang satu tekniknya kurang bagus tapi postur tubuhnya baik dan apa namanya pukulan juga sangat apa namanya kuat dan memang itu yang kita harapkan. Yang satu lagi memang beliau lebih dominan untuk berakot kata orang dia kan. Tapi tekniknya yang aslinya memang tidak bagus. Yang satu lagi jenisnya yang tekniknya bagus tapi Fisiknya tidak berakot dan tidak postur tubuhnya tidak sesuai dengan. Ini luar biasa. Prosesnya tidak mudah. dan itu sekarang itu seninya. Iya, karena ayam Seni tidak mungkin meramu. bisa 3 jenis ayam itu bisa kawin sekaligus. Tidak bisa. Nonsen lah itu. Prosesnya panjang, semuanya ada rumusnya dan memang harus butuh ketelatenan dan butuh kejelian gitu. Jadi memang di ayam itu namanya ada seninya ya. Saya pikir seni menyilang untuk menghasilkan yang terbaik dan seni melihat pertarungannya. Betul. Jadi semua orang melihat bebas untuk menilai. Artinya bagaimana orang-orang yang memang sudah sama-sama hobi dan cinta akan hobi ini punya prinsip yang berbeda-beda. Tapi saya sekali lagi berpikir bahwa saat ini Raja Laut Pam hanya mengejar kualitas. Saya mengejar kualitas tanpa mengejar kuantitas. Walaupun memang saat ini kita memiliki lebih banyak lagi indukan dan pacak-pacak terbaik yang kita miliki saat ini. Tapi memang sekali lagi saya konsisten terhadap satu tujuan bagaimana caranya menciptakan yang terbaik saja. Ini tadi, ini kan pengembang biakan dengan biakan ayam dari yang Pak Haji sudah seleksi betul, nanti akan menghasilkan anakan atau dicetak itu. Ini dijual anaknya atau memang dipelihara nanti setelah siap keluar itu memang sudah terseleksi? Sebenarnya awalnya saya memang berpikir bahwa saya harus seleksi dulu. Artinya hanya yang terbaik lah yang boleh keluar. Belakangan banyak juga teman-teman penghobi yang memang merasa bahwa saya perlu karena memang keterbatasan kemampuan dan lain-lain, mereka minta saya untuk memberikan yang masih umur 3 bulan atau 4 bulan yang memang masih sangat mudah dan memang belum terseleksi.
saat ini saya pun karena ingin berbagi dengan kawan-kawan yang lain, jadi saya mencoba untuk mengakomodir mereka yang memang berharap demikian. Iya. Mika bibit nanti dia ngelola Ya, sampai dewasa. betul. Ini sungguh luar biasa Pak Haji, pengalaman Pak Haji udah 20 tahun Pak Haji. Saya lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 Saya lebih dari 20 tahun beternak. Saya sudah mengalami luar biasa pengalaman ini. Jadi artinya semua orang pun sama, mungkin ada yang lebih mengerti daripada saya, tapi sejujurnya saya juga sekali lagi saya merasa bahwa saya saat ini berada dalam posisi puncaknya. Bagaimana saat ini setelah jeripayah beberapa tahun kita ini untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Semoga mungkin artinya apa yang menjadi harapan dan cita